Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala satu hal yang seharusnya kita lakukan dengan betul-betul mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antara kenikmatan yang besar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesempatan, nikmat waktu, atau nikmat umur yang panjang sehingga kita bisa sampai dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Karena nikmat yang besar ini belum tentu semua orang mendapatkannya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat waktu, nikmat kesempatan, atau umur yang panjang sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat yang besar ini, dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Jika kita mau merenungkan bersama, itu banyak orang di luar sana, mungkin di antara keluarga kita atau teman kita atau tetangga kita yang pada tahun lalu masih bisa ikut melaksanakan ibadah puasa bersama kita, akan tapi pada tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanfaatkan atau memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk kebaikan, untuk amal soleh dengan maksimal. Dalam sebuah riwayat pernah dikisahkan bahwasanya malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sungguhnya nanti kamu akan meninggal dunia. Poin yang pertama ini ada satu hal yang seharusnya menjadi perhatian besar bagi kita selaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan menemui namanya kematian. Dalam sebuah ayat, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Saling berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Nah, inilah yang harus kita persiapkan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal takwa inilah kemudian hidup kita nanti akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan Ramadan ini yang memang salah satu tujuan dari syariat kita melaksanakan puasa atau ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara tiga hal yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Cintailah apapun atau siapapun yang kamu mau, tapi ingat nanti kamu akan berpisah dengannya. Artinya kita boleh mencintai siapapun, mungkin di antara keluarga kita,
saudara kita, atau siapa saja. Akan tapi kita akan berpisah dengan orang tersebut. Atau apapun yang kita mau, harta kita, jabatan kita, ataupun yang lain. Tapi itu juga sementara. Artinya kecintaan kita kepada makhluk itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ausaku aural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Bahwasanya tali iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus disandarkan cinta kita kepada apapun atau siapapun betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prioritas utama cinta kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, bahwasanya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat besar. Ini prioritas utama sebelum kita mencintai makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian selanjutnya yang terakhir disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah wa'mal masyita fa innaka majziyun bi. Beramalah sesukamu karena sungguhnya nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban atau akan dibalas karenanya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah satu hal yang sudah kita pahami bersama, bahwa setiap apa yang dilakukan seorang manusia di muka bumi ini akan dibalas, baik itu perbuatan yang baik atau yang buruk, sekecil apapun itu pasti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang sudah kita hafal dan sudah kita pahami bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ketika seorang manusia melakukan satu kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, pasti akan ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika seorang hamba melakukan satu perbuatan yang buruk, walaupun sekecil biji zarrah, pasti juga akan ditampakkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu hal yang harus kita renungkan bersama. Di antara kita mungkin sudah beberapa kali, puluhan kali mungkin melaksanakan bulan atau menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Akan tetapi mari kita berusaha menjadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa selalu berada pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.